Arigato, konnichiwa. Selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini si Aing mau bahas film bergenre live action supranatural, yang diangkat dari serial anime Jepang. Berjudul JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable Chapter 1. Sebelum nonton, alangkah dermawannya Anda semua, jika subscribe, share, and like ya. Agar saya lebih getol dalam bahas alur film. Hatur nuhun. Nani? Scene bermula ketika para polisi yang dipimpin oleh Komandan Higashikata Ryohei, hendak menggerebek seorang psikopat, yang ternyata dia Serizawa. Tapi dia di sini berperan sebagai Angelo Katagiri. Katagiri yang asik sarapan malam, ternyata dia sedang menawan korbannya. Namun ketika Babe Higashikata sudah masuk, si kehead Katagiri sudah kabur dari tempat itu. Ketika di pelariannya, Katagiri pun bertemu pria berambut jambul khatulistiwa, yang bernama Keiho Nijimura. Tapi tak disangka, Nijimura malah menembak Katagiri dengan panah asmara. Tetapi bukannya koit, si Angelo kemudian malah bangkit kembali dengan kekuatan elemen air yang dia miliki. Tidak berselang lama, rupanya Katagiri ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun naas para penyidik di sana harus mati, oleh kekuatan elemen air Katagiri. Di waktu berbeda, siswa pindahan yang bernama Hirose Koichi hendak masuk ke sekolah barunya. Namun pada saat lewat sebuah gang, dia malah dicegat oleh para preman sekolah di sana. Rupanya Koichi dipalak oleh para begajulan tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda, yang memiliki rambut mirip sol sepatu, yang bernama Josuke Higashikata. Tetapi para preman tersebut menghina model rambutnya. Yang otomatis Josuke marah, dan mengeluarkan hodamnya untuk menghajar mereka. Koichi pun kagum dengan Josuke, dan akhirnya mereka pun berkenalan. Di tempat berbeda, Angelo sedang santai duduk di taman air mancur. Di sana pun terdapat para pemuda yang sedang bermain air. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di sana. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun mati dengan tidak wajar. Rupanya mereka menjadi korban elemen air Angelo. Di tempat berbeda, salah satu dari korban Angelo yang masih hidup bertingkah seperti kesurupan. Dia lalu kemudian menyandera pegawai minimarket di sana. Hingga akhirnya Josuke yang kepo, melihat apa yang terjadi di sana. Si pemuda yang hendak menusuk AWW tersebut, malah mengejek rambut Josuke. Yang alhasil membuat Josuke marah, dan menunjukkan kembali kekuatannya. Alhasil jurik air milik Angelo pun kabur dari tubuh pemuda itu. Angelo yang ngopi sambil melihat kejadian itu pun berniat mengincar Josuke. Berpindah ke tempat lain, di mana Ryohei terlihat buru-buru pulang ke rumahnya. Dia kemudian langsung memarahi Josuke, yang ternyata cucunya. Ryohei marah, karena Josuke membahayakan sandera yang ditawan tadi. Scene lalu berpindah, ketika Koichi terlihat rusuh pergi ke sekolah. Koichi pun terjatuh, tetapi ajaibnya dia malah diselamatkan oleh sebuah kekuatan.
Rupanya pemilik kekuatan itu adalah Jotaro Kujo. Jotaro ke tempat tersebut bertujuan untuk mencari Josuke. Koichi pun lalu mengantarkannya pada Josuke. Jotaro kemudian memperkenalkan diri bahwa dia cucu ayahnya Josuke, yang secara silsilah masih keponakan Josuke. Tetapi Josuke dibikin marah karena Josuke menghina rambutnya, yang otomatis hodam dari Josuke pun muncul. Rupanya para roh penjaga itu disebut stand, dan akhirnya pertarungan antara stand pun terjadi. Tetapi rupanya Jotaro berada di atas Josuke. Berpindah ke tempat lain, rupanya Angelo berhasil menemukan rumah Higashikata. Dia pun lalu pergi ke taman, dan menyuruh stand-nya untuk membunuh polisi tua dan Josuke tersebut. Berpindah kemudian ke rumah Josuke, di mana ibunya hendak pergi, meminum oskadon terlebih dahulu. Tetapi Josuke melihat ada stand yang masuk ke mulut ibunya melalui air yang dia minum. Josuke kemudian menggunakan stand-nya untuk mengambil roh jahat yang masuk ke tubuh ibunya, dan memasukkannya ke dalam botol. Josuke lalu melaporkan kejadian ini pada Jotaro. Josuke yang iseng pun kemudian mengocok botol tersebut. Tetapi rupanya Angelo merasakan sakit karena stand-nya dikocok-kocok dalam botol. Mau dong dikocok. Tidak berselang lama, Higashikata pun pulang ke rumahnya. Melihat kesempatan ini, stand jahat tersebut berubah menjadi teh tubruk. Higashikata yang melihat minuman kesukaannya terdapat di atas meja, kemudian membawa minuman yang terdapat stand tersebut. Tanpa diketahui Josuke. Josuke lalu mendengar suara terjatuh dari kamar, yang ternyata kakeknya. Josuke pun lalu mencoba menyembuhkan kakeknya tersebut dengan kekuatannya. Tetapi Jotaro mendengar suara air, yang ternyata sudah membanjiri ruang tamu. Wah, penasaran kan sama kelanjutannya? Sampai jumpa di alur bagian kedua. Assalamualaikum.